Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di Solusi Saintek. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai yang namanya hidrolisis garam. Nah, di hidrolisis garam berarti kita harus ketahui apa itu sebenarnya definisi dari yang namanya garam. Garam itu adalah senyawa ion yang terbentuk dari kation. Kation itu berupa sisa basah dan anion yang berupa sisa asam. Nah, hidrolisis. Hidrolisis itu berasal dari kata hidro yang berarti air, lisis artinya pecah atau penguraian. Sehingga hidrolisis garam adalah reaksi peruraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Jadi ada kation, yaitu ion yang bermuatan positif, dan anion adalah ion yang bermuatan negatif pada garam. Contohnya, garamnya misalnya LX. Kalau kita ionisasikan, itu menjadi L positif ditambah X negatif. Karena katanya hidrolisis, berarti ionnya direaksikan dengan air. L positif ditambah H2O. Nah, kalau H2O kita uraikan, itu kan kita ionisasikan menjadi H positif ditambah OH negatif. Berarti sini ada H pos, di sini ada OH negatif. Berarti ion L positif akan berikatan dengan OH negatif sehingga membentuk senyawa L OH ditambah H positif. Itu pada kationnya. Sedangkan pada anionnya X negatif ditambah H2O, kalau kita ionisasikan H pos dengan OH negatif, berarti X negatif akan berikatan dengan H pos sehingga membentuk HX ditambah OH negatif. Nah, H pos di sini nanti menunjukkan asam, OH negatif di sini menunjukkan basa. Nah, dengan catatan, ion-ion yang berasal dari asam kuat maupun basa kuat tidak mengalami hidrolisis. Jadi kalau ion-ionnya nanti dia berasal dari asam kuat maupun basa kuat ditambah air tidak mengalami yang namanya reaksi hidrolisis. Nah, basa kuat itu golongan 1A. Hari hidrogen enggak ya? Hari libur, naik kuda, Rabu, Kamis. Kemudian golongan 2A, BE tidak, MG tidak. Beli mangga, campur sirsa, banyak BA. Kemudian asam kuat yaitu celana. Jadi di sini saya buat celana baru Inor sobek. Jadi celana Cl- sama Cl4-. Baru Br-, I-, Nor, NO3- sobek SO4-2-. Berikutnya, ada jenis-jenis garam yang mengalami hidrolisis. Jadi jenis-jenis garam yang mengalami hidrolisis itu nanti ada 4. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu hidrolisis garam netral. Hidrolisis garam netral terbentuk dari yang namanya asam kuat dan basa kuat. Jadi kalau asam kuat ditambah basa kuat akan membentuk garam yang bersifat netral. Karena ketika kuat direaksikan dengan kuat, nggak ada yang menang ya. Jadinya netral. Nah, sifat garamnya itu adalah garam tidak terhidrolisis, sehingga tidak ada ion yang mengalami hidrolisis. Uji kertas lakmusnya, kalau lakmus merah akan tetap merah, lakmus biru tetap biru. pH-nya sama dengan 7, netral. Contohnya NaCl, KCl, BaSO4, CaNO3 dua kali, dan lain-lain. Yang jelas dia terbentuk dari yang namanya asam kuat dengan basa kuat. Berarti terbentuk dari ion yang ada di sini. Contoh, BaSO4. BaSO4, kalau ini kita ionisasikan reaksinya menjadi Ba2 positif ditambah SO4 2 negatif. Jadi ada Ba di sini, berarti Ba2 positif ditambah SO4 2 negatif. Reaksi hidrolisisnya berarti Ba2 positif ditambah H2O menghasilkan apa? Ayo, tidak bisa mengalami hidrolisis. Kenapa? Karena dia berasal dari basa
kuat. Berarti dia tidak terhidrolisis. SO4 2 negatif. Berarti SO4 2 negatif ditambah H2O ini akan menghasilkan apa? Sama, tidak bisa mengalami hidrolisis karena dia berasal dari anion basa asam kuat. Jadi kalau dia yang berasal dari asam kuat maupun basa kuat tidak mengalami yang namanya hidrolisis. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama ada soal UN tahun 2012. Nomor 1 KNO3, NH4Cl, Na2SO4, Na2CO3, dan CH3COOK. Pasangan garam yang bersifat netral ditunjukkan pada nomor, ingat, katanya di sini adalah garamnya itu bersifat netral. Artinya bersifat netral berarti pH-nya ini sama dengan 7. Nah, pH yang sama dengan 7 itu terbentuk dari asam kuat maupun basa kuat. Berarti kita cek satu persatu. Yang nomor 1. Yang nomor 1 itu katanya KNO3. Jadi kalau KNO3 kita ionisasi itu menjadi K positif ditambah NO3 negatif. Ingat, K positif ini berasal dari basa KOH. NO3 min asam kuat. HNO3. Berarti ini basa kuat, ini juga asam kuat. Berarti sama-sama kuat, maka nanti di sini sifatnya itu adalah netral. Berarti pH sama dengan 7, netral. Kemudian yang kedua, ada nanti dia NH4Cl. Kalau NH4Cl kita ionisasikan, itu NH4 positif ditambah Cl negatif. NH4 positif ini berasal dari NH4OH. Kalau Cl- ini adalah HCl. Ini itu adalah basa lemah, asam kuat. Kalau kuat sama lemah diadu, pasti yang menang kuat. Yang kuat itu adalah asam. Berarti kalau itu sifatnya asam, maka pH-nya lebih kecil dari 7 asam. Yang berikutnya ada nomor 3. Nomor 3 itu ada Na2SO4. Kalau kita ionisasi menjadi Na positif tambah SO4 2 negatif. Na positif itu berasal dari NaOH, SO4 2 negatif, H2SO4. Ini basa kuat, ini asam kuat. Berarti sama-sama kuat, maka pH-nya 7, netral. Yang keempat, ada Na2CO3. Berarti kalau Na2CO3 ionisasi Na positif tambah CO3 2 negatif. Na positif, ini NaOH, CO3 2 negatif, H2CO3. Ini adalah basa kuat, ini asam lemah. Berarti kuat sama lemah diadu pasti menang yang kuat, yaitu basa. Basa itu pH-nya lebih besar dari 7. Yang terakhir, 5. CH3COOK. Jika CH3COOK kita ionisasi itu menjadi CH3COO- ditambah K positif. Ini asalnya itu dari si CH3COOH yang di sini adalah KOH. Asam lemah, basa kuat. Kuat diadu dengan yang lemah, berarti yang menang basa. Maka di sini pH-nya lebih besar daripada 7. Sehingga yang bersifat netral itu adalah nomor 1 dan nomor 3. Jawabannya adalah ayam. Yang kedua, larutan 25 mili NaOH 0,2 m direaksikan dengan 25 mili H2SO4 0,1 m. Sesuai reaksi, 2 NaOH direaksikan dengan H2SO4 menghasilkan Na2SO4 tambah 2H2O. pH larutan yang terbentuk adalah, nah ini persamaan reaksinya adalah sudah setara karena sudah diisi dengan koefisiennya. Jadi kalau udah diisi dengan koefisiennya, pada umumnya itu sudah setara. Nah, di sini kita buat dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah volume dari si NaOH. Sebesar berapa? 25 mili. Berarti diketahui volume NaOH itu 25 mili
kemudian molaritasnya sebesar 0,2 M. Berikutnya, volume dari si H2SO4 itu adalah 25 mili, molaritasnya 0,1 M. Nah, dari sini ditanya adalah pH-nya. Berarti kalau gitu kita cari terlebih dahulu mol dari masing-masing senyawanya. Rumus mencari mol yaitu M kali V. Sehingga rumus mol dari si NaOH itu adalah molaritas kali volume. Berapa molaritasnya? 0,2 kali 25. Berarti sama dengan 5 milimol. Nah, yang di sini juga sama. Berarti di sini molnya itu adalah 25 kali 0,1. Berarti 2,5 milimol. Berarti kita buat dulu persamaan reaksinya, yaitu 2NaOH ditambah H2SO4 menghasilkan Na2SO4 ditambah 2H2O. Kita selesaikan menggunakan MBS. Mula-mula bereaksi sisa. Mula-mulanya. Berapa mula-mula dari si NaOH? Yaitu mula-mulanya sebesar 5 milimol. Itu di sini kita buat ini 5 milimol, 5. H2SO4 2,5. Yang di sini tidak ada. Oke, menentukan yang habis bereaksi adalah mol dibagi dengan koefisien yang paling kecil. 5 bagi 2, 2,5. 2,5 bagi 1, 2,5. Berarti yang paling kecil sama-sama ya, 2,5. Maka sama-sama habis. Berarti di sini 5 habis. Di sini 2,5 habis. Berarti di sini tinggal kita bandingin koefisiennya. Terserah mau pakai H2SO4 bisa, mau pakai NaOH juga bisa. Caranya kalau pakai H2SO4, 1 per 1 kali 2,5. Berarti 2,5. Kalau pakai NaOH, 1 dibagi 2 dikali 5. 2,5. Kalau yang ini juga sama. Mau pakai H2SO4 bisa, mau pakai NaOH juga bisa. Berarti 2 dibagi 1 dikali 2,5 itu adalah 5. Berarti di sini 2,5, di sini adalah 5 milimol. Dua-duanya habis, yang sisa adalah garam. Berarti kita pakai rumus hidrolisis garam. Lihat garamnya, asam kuat dengan basa kuat. Sama-sama kuat, berarti garamnya bersifat netral. Maka di sini garamnya itu adalah bersifat netral. Kalau garam bersifat netral, maka rumus pH-nya tinggal sama dengan 7. Maka jawabannya adalah cantik. Oke, jangan lupa terus ikutin solusi Saintek karena kita akan membahas materi dan soal-soal yang lainnya. Sampai jumpa.